Mama, wajahnya kok cemberut? Mama dalam kesulitan. Kamu jangan ganggu Mama. Nanti Kayla bisa kena marah. Maaf Mama, tapi manusia rapuh ya. Kalau lagi tidak nyaman, mudah marah. Bersyukur Tuhan menghukum umatnya bukan karena dia lagi sedih, tapi memang karena kesalahan mereka. Dan Tuhan itu karakternya panjang, sabar, tidak mudah marah. Hari ini kita akan merenungkan raja-raja Israel yang jahat di mata Tuhan, seperti Yerobeam, Zakaria, Salum, dan Pekah. Bagaimana cara mereka memerintah umat Allah? Harusnya mereka ikut teladan raja segala raja. Tapi ikuti terus kisahnya. Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita bisa belajar kembali firman Tuhan melalui renungan. Ayo kita sama-sama tundukkan kepala terlebih dahulu ya. Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan terus bekerja dalam diri kami, supaya firman Tuhan itu menerangi jalan kami, mencerahkan pemikiran kami, sehingga kami tidak mudah diseret untuk kami jauh daripada Tuhan. Tetapi kami justru sebaliknya menjadi orang-orang yang semakin dekat kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau menurut pemandangan daripada seluruh orang-orang atau bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel, yang terdiri daripada 10 suku tersebut yang berada di wilayah utara, maka kerajaan Israel, orang-orangnya adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi apakah itu benar? Ternyata tidak. Karena orang-orang yang berada di kerajaan Israel yang di utara itu, hatinya telah meninggalkan Tuhan. Hatinya senantiasa berbuat kejahatan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ketika orang Israel meninggalkan Tuhan, hatinya menjadi jauh daripada Tuhan. Hidupnya selalu menyakitkan hati Tuhan. Hidupnya selalu mengecewakan Tuhan. Hatinya selalu memberontak kepada Tuhan. Maka kekacauan besarlah yang terjadi di dalam kerajaan Israel. Kekacauan macam apakah yang terjadi dalam kerajaan Israel? Kekacauan yang terpenting hari ini kita akan pelajari adalah bahwa ketika seorang raja itu digantikan oleh raja yang berikutnya, tidak terjadi seperti pada waktu-waktu yang lalu. Tetapi setiap pergantian raja itu dikarenakan adanya pembunuhan akibat pemberontakan dari orang ke rajanya. Nah, sejak saat Raja Yerobeam yang kedua mati, maka anaknya yang menggantikan, yaitu yang bernama Zakaria. Zakaria tidak lama menjabat sebagai seorang raja. Dia hanya menjabat 6 bulan lamanya. Wah, ini terlalu cepat bukan? Ya, terlalu cepat sekali. Mengapa Zakaria begitu cepat menjadi seorang raja? Maksudnya menjadi mati. Ternyata Zakaria dibunuh oleh seorang yang bernama Salum. Wah, Salum bangga sekarang naik menjadi raja. Tetapi ternyata Salum pun tidak lama menjadi raja atas Israel. Salum hanya menjabat menjadi raja hanya 1 bulan saja. Wah, ini terlalu lebih cepat lagi dibandingkan dengan Zakaria. Kenapa bisa Salum hanya menjabat 1 bulan? Ternyata Salum dibunuh oleh seorang yang bernama Menahem. Dan Menahem memang cukup lama menjadi raja, selama lebih kurang 10 tahun dia berkuasa di Samaria. Tetapi ternyata Menahem ini mempunyai tindakan yang keji. Demi ingin membangun kekuasaan atas dirinya, demi ingin menjadi orang yang dipandang luar biasa oleh rakyatnya dan bangsa-bangsa lain, maka Menahem
membunuh satu penduduk kota yang bernama Tifsa. Di situ Menahem membunuh atau memusnahkan penduduknya. Dan ketika tindakan ini didengar oleh Pul, raja daripada Asyur, maka raja tersebut segera mengerahkan seluruh pasukannya beserta rajanya menuju ke Israel untuk menyerbu, untuk menyerang, untuk memerangi kerajaan Israel. Ketika Menahem tahu hal ini, Menahem tidak ingin kerajaannya menjadi hancur. Menahem tidak ingin dirinya turun takhta. Dan bahkan Menahem tidak ingin dirinya terbunuh dalam peperangan tersebut. Maka Menahem memikirkan bagaimana caranya untuk bisa lolos dari semua itu. Menahem membayar Raja Pul dari kerajaan Asyur itu dengan 1000 talenta perak. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tindakan Menahem ini adalah satu tindakan yang salah di mata Tuhan. Karena seharusnya Menahem ini tidak menjadikan hartanya ini Tuhan. Tidak menjadikan hartanya ini satu hal yang kuat. Tetapi hari itu Menahem melakukan kesalahan yang sangat fatal di hadapan Tuhan. Seharusnya dalam keadaan yang terjepit seperti ini, Menahem harus bisa mengandalkan Tuhan untuk melawan daripada Raja Pul, daripada kerajaan Asyur. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekalipun Menahem berhasil untuk saat itu lolos daripada kekalahan daripada Raja Asyur, tetapi penderitaan rakyat Israel tidak menjadi berkurang karena dia harus membayar dan membayar pada kerajaan Asyur tersebut. Dan tak lama kemudian Menahem mati juga. Siapakah penerus daripada kerajaan Israel? Tak lain adalah putra daripada Raja Menahem, yaitu yang bernama Pekah. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Pekah pun ternyata tidak lama menjabat menjadi raja, karena Pekah dibunuh oleh Pekaya. Inilah kekacauan yang terjadi di Israel saat itu. Raja-raja di Israel sebenarnya adalah raja yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menggembalakan umat Tuhan, yaitu 10 suku yang ada di Israel, yang ada di kerajaan utara. Tetapi tak satu pun raja itu menjalankan tugas seperti yang Tuhan kehendaki. Raja demi raja yang ada hanya memikirkan bagaimana mereka melayani diri mereka sendiri, yaitu untuk mencapai kekuasaan, mencapai kekuatan sendiri, tetapi tidak melayani Tuhan sebagai pemilik kerajaan yang sesungguhnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kau dan aku sebagai anak-anak Tuhan tidak membuat segala sesuatu yang Tuhan berikan, percayakan pada kita untuk menimbulkan kebanggaan dan kesombongan diri. Tetapi mari kita menerima segala berkat Tuhan itu dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan dengan demikian juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika engkau diberikan hal yang indah daripada Tuhan, mari kau dan aku ini memikirkan bagaimana kita menjadi berkat buat banyak orang, sehingga setiap orang bisa melihat bukan diri kita yang besar, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang besar di dalam diri kita, supaya setiap orang itu boleh menjadi umat milik Tuhan di muka bumi. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau Tuhan telah menolong kami untuk bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, tolonglah kami, kuatkanlah kami, teguhkanlah kami, untuk kami senantiasa mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya hidup kami tidak menjadi hidup yang mengalami kekacauan karena adalah hukuman Tuhan, tetapi hidup kami mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan di dalam hidup ini, mengalami kelimpahan anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Betapa jahatnya Raja Israel. Raja Yerobeam II melanjutkan dosa ayahnya Yerobeam bin Nebat dan lanjut ke Zakaria, lanjut lagi ke Salum.
Rata-rata mereka memerintah dalam waktu singkat dan tidak menghargai nyawa manusia. Wah, kalau Kayla jadi Tuhan, sudah matikan saja semua raja yang jahat itu. Tapi Allah bukan Kayla. Dia selalu ingat janjinya. Kita pun harus berpegang pada janjinya yang terus kita hidupi. Untuk besok tertulis dalam Alkitab 2 Raja-Raja 17 ayat 1-6. Salam.